Sambat Racing yang mengupas menarik obrolan-obrolan soal dunia balap. Bersama kita hadir ini adalah narasumber yang sangat spektakuler dan terupdate. Ciko Sakti sekali. Halo, apa kabar Om Ciko? Fine then. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu siapa Ciko, dia ini pemain lama yang sudah tidak asing lagi di kancah balap nasional. Spesialis aparel, jago jualan untuk keperluan balap terlengkap. Penyuplai safety gear brand-brand ternama dari mulai Tecek, Alpinstar, Gurney, Taichi, dan Ogio ke pembalap-pembalap papan atas nasional. Dan tentunya ban setan. Kenapa ban setan, bro? Nggak ada ban tuyul, apa ban jin, apa ban kampret, kita nggak tahu. Udah, oke. Saya jelasin. Kenapa saya kasih nama ban setan? Ban setan itu diambil dari kata diablo. Diablo itu kalau bahasa Itali itu sebenarnya iblis. Kenapa? Kalau di Indonesia saya sebutkan iblis itu terlalu fenomenal dan itu akan menuai apa? Bumerang bagi saya. Bumerang apa? Ya bumerang dong. Masa iya saya jualan iblis, anaknya iblis lebih jahat lagi. Oh, tapi bukan karena yang jualnya iblis sama setan ya? Oh iya, iya. Jadi contoh kayak ada brand sambal setan lah, remeh setan, sobat setan. Ya udah kita kasih nama yang familiar. Contoh kayak kenapa si Quartararo sebutannya di pantatnya dia El Diablo. Tapi itu sempat viral di Indonesia, terutama di kalangan pembalap-pembalap papan atas ya yang main di kejuaraan balap motor di Indonesia. Boleh jelasin nggak kita dari sisi struktur, kontur, dan bahan pembuatan dari ban setan itu sebenarnya gimana sih? Sebenarnya ban ini ban saya impor ya kan. Ban dari Itali. Prinsipalnya sebenarnya Itali. Sejak kapan diimpor? 2019 itu waktu acara Indo Club ya di Subang kebetulan memecahkan rekor di situ. Yang pakai siapa ya sampai mecahin rekor itu? Fast. Oh, Fastech Jogja. Betul. Halo Pak Toto, apa kabar? Itu Fast. Ya. Dia pembalapnya dia bisa ninggalin berapa detik ya? 2 sampai 3 detik ya di situ ya. Masih ingat kan kamu acara itu kan? Orang di situ pada belum percaya. Kenapa konter waktu di Tasik waktu acara Indo Club di situ memang orang nggak tahu kontur ban slick. Orang pada nggak percaya ya. Kenapa harus ban slick? Orang selama ini selalu pakai brand lokal. Kedoktrinnya lokal dan lokal. Dan saya bikin suatu tren. Saya bikin datangan ban slick, ya kan? Ban slick dari situ supaya apa? Pabrikan lokal ini dia belajar dari luar negeri, gitu loh. Saya bukan sok tahu atau apa. Tapi bukannya dari pabrikan di luar negeri dengan Indonesia itu berafiliasi? Maksudnya kita nggak usah sebut beberapa brand ya, tapi brand luar negeri dan brand Indonesia terutama di kalangan produsen ya, itu kan brandnya sama sebenarnya. Sama, tapi karetnya beda. Oh, jadi perbedaannya di karet? Karet. Dari sisi konturnya mungkin? Karet sama kawat sama ya kita kelasnya udah super baik ya. Itu udah kelas dunia. Memang sebenarnya penggunaan ban itu di luar negeri untuk apa ya kalau boleh tahu? Itu untuk sebenarnya untuk memang benar untuk yang kecepatan tinggi. Kita sebenarnya untuk ban. Ada yang pakai di kejuaraan dunia? Superbike. Oh, oke. Superbike. Itu Superbike itu One Mac Tire. Ya kan? One Mac Tire dia pakai merek ini gitu loh. Terus dari sisi harga? Ada harga, ada kualitas tentunya.
Dan itu udah terbukti. Maksudnya perbedaan dari antara ban setan dengan ban lokal yang produk SNI itu selisihnya berapa banyak? Jauh kah? 1 banding 5 harganya. 1:5. Ya, Tapi apakah semahal itu ada yang beli ya? ada banyak. 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 Boleh sebut siapa aja yang pakai ban Bapak? Eh, untuk tim balap atau untuk perorangan? Anything, saya nggak tahu. Saya privasi orang saya jaga ya. Tapi untuk tim balap, contoh sebelah saya pernah pakai dan membayar terbukti dia ngakuin ban itu bagus. Oh gitu. Ya. Nah, tapi ini menarik nih. Sebelum masuk ke Om Wari, saya masih mau ngupas tuntas dulu mengenai apa sih keistimewaan dari ban Anda ini yang sampai sampai bisa dibilang kontroversi. Karena apa? Penggunaan ban setan tuh banyak diprotes. Ya. Banyak diprotes soalnya beberapa dari mulai tim dan mungkin peserta-peserta balap yang notabene biasa ikut di kejuaraan balap motor di Indonesia. Betul. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi istimewa banget? Itu dari komponnya juga. Satu kompon, ya kan? Mesin juga mendukung juga. Yang ketiga, itu terutama faktor laki. Laki apa cewek nih? Laki itu bejo lah, Oh, keberuntungan. faktor luck ya. Ya, laki. Ya, ya. Belum tentu ya. Pakai ban saya jamin kamu juara 1 belum tentu. Tapi waktu di acara di Boyolali itu bikin gempa. Kenapa? Time untuk underbone 2 tak sama MP1 bisa pecah sama ban saya. Itu waktu itu digunakan sama underbone. Underbone 2 tak. Time MP1 waktu itu berapa? Saya lupa ya. Itu sekitar 2 tahun yang lalu ya. Ya terus gimana bisa tahu itu terbaik kalau time MP1 lupa? Enggak, saya lupa. Itu yang jelas saya pokoknya lupa. Yang jelas tanya pokoknya terpecahkan di situ. Dan itu langsung buminya di situ. Orang baru percaya. Oh, oleh tim apa kalau boleh tahu? Itu dari Kalimantan. Kalimantan. Boleh sebut? Virens. Virens. Oh ya, Virens itu asal Kaltim kalau nggak salah. Ya, jokinya Tarsan. Dan dia anti goyang. Shock breakernya meski dia pakai murah. Apa bukan karena memang motornya kencang, terus dari sisi pembalapnya oke? Ini dari segi pembalap. Dia bilang ban ini ban memang sangat luar biasa. Oh, jadi itu udah diakui sama pembalapnya. Jangan pembalap. Sebelah saya juga mengakui. Oke? Om Wari Dahono. Wah, ini menarik nih. Ini sosok yang satu terkenal lewat tangan dinginnya mengembangkan ereking dan tunggangan underbone menjadi ciamik. Terpantau sudah 4 seri berturut-turut di kejuaraan balap motor khusus 2 tak di Indonesia. Itu pole position loh untuk QTT-nya loh. Amin. Nah, kira-kira nih Om Wari Dahono sebagai owner dari Merbuk Racing ini hadir ke sini untuk memberikan komentar mengenai tanggapan dari ban setan tersebut. Bisa jelaskan ke kita sedikit nggak? Baik, Bung Denny, Bung Ciko. Jadi kalau saya selaku owner tim yang tentunya ikut terjun langsung di dalam setting motor di sirkuit, Ya betul. khususnya di ban. Saya garis bawahi kalau bicara tadi dibahas mengenai ban setan. Ya. Saya pribadi saya akui top. Apa topnya apa nih? Pertama gini, Top marketingnya kah? kita bicaranya topnya adalah kualitas. Oke. Kita tidak bisa pungkiri bahwa ban yang disebut tadi ban setan adalah barang impor. Tapi menurut Om Ciko, Om udah coba. Sudah. Perbedaannya signifikan nggak Om? Banget. Berapa detik Om? Yang pernah Om coba? Kalau bicara underboard itu bisa minimal 2 detik. Minimal 2 detik. Minimal 2 detik. Itu time dari Sentul apa Subang atau apa? Bisa di Subang, bisa di sirkuit Sentul kecil, itu
kalau dengan kondisi motor seperti eh, yang ada, mau pindah sirkuit itu tetap gapnya itu bisa sampai 2 detik. Artinya ini sudah bicara adalah kualitas si kulit bundar import sama lokal itu sangat signifikan. Oke. Kalau orang Jawa bilang onorego, onorupo. Ya. Cuma kalau bicara masalah harga tadi yang disebut adalah 1:5, Hmm. rasa-rasanya kita bisa hitung pakai jari di dalam suatu event. Saya bicara adalah Indo Club. Kalau ada 30 starter mungkin hanya 1 atau 2 tim yang Oke. sanggup menggunakan ban setan. Karena perbedaan harga tersebut. Karena perbedaan harga. Karena bicara finansial untuk tim-tim Indo Club khususnya yang 2 tak itu kan banyak tim veteran. Mungkin nggak dia ngambil untungnya kegedean Om. Saya juga kurang tahu nih ban setan itu. Soalnya semenjak jualan ban setan deh mobilnya dari apa mobil biasa ya sekarang udah mewah mobilnya Om. Gimana itu Om? Di samping itu si Bung Ciko ini kan terkesan jadi apa namanya monopoli karena tidak ada pedagang-pedagang lain yang punya ban setan, hanya oleh Ciko Sakti. Apa bener lo monopoli bro? Sebenarnya saya nggak monopoli. Bisa jelasin nggak? Saya pengen mengedukasi untuk tim pabrikan, khususnya ban di Indonesia. Kenapa untuk ban saya harus impor? Harusnya pabrik ban lokal itu berkaca sama luar negeri. Tapi bukannya mereka kan berafiliasi, cuma cabangnya aja di Indonesia. Salah. Kalau berafiliasi, kenapa pabriknya ada di Jerman? Ya mungkin dari Bung Willy, sisi sorry, kalau bicara ban lokal harus berkiblat terhadap ban impor, tentunya bicaranya adalah harga jual Oke. yang terjangkau oleh tim-tim lokal. Tidak semua tim lokal itu mampu untuk barang-barang impor. Jadi Om setuju nggak dengan adanya ban setan ini untuk main di kejuaraan balap motor? Kalau saya secara pribadi bicaranya eventnya saya nggak mau melihat atau menilai event lain. Ya. Saya melihatnya adalah event Indo Club. Oke. Saya kurang setuju. Kenapa? Kalau legalitas ban setan itu dibebaskan di dalam regulasi. Karena Alasannya? alasannya pertama, tidak apa ya, perlawanannya itu jadi tidak seimbang untuk tim yang mampu dan tidak mampu. Sama-sama mampu, cuma ini lebih finansial lebih kuat sehingga dia mampu untuk beli ban setan. Oke. Dan faktanya di lapangan mereka lebih laju karena apa? Motor lebih stabil didukung oleh ban setan. Di samping ini motornya mampu dengan menggunakan ban lokal. Saya lebih memilih ban lokal kenapa? Satu, mudah dibeli Ya. karena sudah tersebar di seluruh pelosok. Yang dagang soalnya bukan Ciko doang ya Betul. kan? Ya, oke. Umum sifatnya. Ya umum. Sehingga apa ya? Kos operasional di balap pun bisa minim dengan menggunakan ban lokal. Itu cost operasional maksudnya dari sisi tiap kali balapan gitu. Yep. Memang ban itu costnya cukup tinggi ya? Ya, sekarang kalau bicaranya saya turun 4 motor, artinya sudah 4 set ban, Oke. itu hanya untuk sesi free practice. Belum termasuk latihan sebelum-sebelumnya. Betul. Nanti masuk ke dalam sesi kualifikasi, Ya, sampai ke race, Ya. harus ganti ban. Kalau saya mampu beli ban setel kan artinya cost operasinya tinggi. betul. Dan belinya pun belum tentu ready stock di Ciko. Belum tentu. Karena kan bicaranya barang import. Ya. Saya lebih milih ban lokal. Kenapa tidak? Untuk regulasi di Indo Club, Ya. ayo One Mac Tire atau yang berlogo SNI. Untuk semata-mata untuk persaingannya itu lebih merata. Kesetaraan gender. Betul. Maksudnya gitu. Betul. Tanggapan lu gimana bro gitu? Kalau saya, Ya. semua tim balap manapun pasti ingin jadi juara, betul nggak? Oke.
Waktu KTT dia latihan, dia pakai ban lokal. Kita siasatnya seperti itu, oke? Satu itu, saya garis bawahi. Kita pakai ban lokal, kamu nggak masalah. KTT pakai ban setan. Habis itu KTT kamu nggak usah banyak-banyak. 2 atau 3 lap, waktu kamu udah bagus, simpan, bungkus, rapi, besok rest, buktikan. Lebih ngirit. Apakah benar treatment kayak gitu bisa berhasil Om di tim Om? Kalau secara teori, secara teknisnya sih betul. Ya. Artinya memaksimalkan ban itu hanya beberapa lap. Betul. Tapi emang jujur bahwa motor menggunakan ban setan itu hampir nyaris ban itu, motor itu tidak bergeser. Seolah itu ban itu nempel di aspal. Kayak di lem ya, kayak di lem gitu. Itu yang membuat ban setan itu jadi awet. Oke. Karena dia termasuk slick sehingga soft compound ya. Dia luar biasa kalau bicara kering ya. Tapi kalau ban lokal, ini kan sudah mengacunya ke semi slick, artinya bisa kering, bisa basah. Tapi kalau ban setan, haram hukumnya untuk wet rest, karena dia murni slick, itu kelemahannya. Oh dia lo nggak pernah jual yang wetnya apa gimana? Sebenarnya bisa saya datangkan. Cuma Masalah Indonesia iklimnya kan tropis. Hujannya itu selalu di akhir bulan. Kalau saya datangkan, saya harus minimal quantity order. Ya kan? Kalau saya minimal quantity order sekian, belum tentu semua orang harus pakai ban saya. Dan saya buktikan waktu di Indoclub seri pertama, hujan, ya kan? Ban motor saya sendiri pun ada tim juga pakai ban slick. tim Ya apa kan? waktu itu? ABRT. Oke. Saya kan ABRT pakai ban slick. Saya buktikan dia meskipun hujan sebenarnya nggak masalah kalau hujan dari sekalian. Tapi kalau hujannya kayak orang anyang-anyangan cuma gerimis doang, itu malah justru bahaya. Kalau hujan dari sekarang, saya bantai, saya jamin kok itu. Saya nggak masalah. Tapi di sini saya lihat yang jadi persoalannya tuh dari sisi biaya. Nggak gini. Untuk rangkaian balap itu dibutuhkan pembiayaan di berbagai sektor, betul ya Om Wari ya? Betul. Sekarang gini, bro. Kalau semua kita mau bicara, saya mau tanya. Bikin underbone habis berapa? Sama Air King. Udah itu aja. Untuk kelas pro, underbone udah. Boleh buka sedikit Om? Gini, kalau bicara motor, artinya kan anggarannya kan sudah terukur. Cukup sekali mesin itu jadi. Oke, betul. Tapi kalau bicara balapan dengan menggunakan ban setan, ban itu kan selalu dipakai. Tapi kalau bicara mesin itu paling ring size dan sebagainya ya tidak terlalu mahal dengan dibandingkan harus per event kita ganti ban. Jadi ini bicara ban setan, fast movingnya kosnya terlalu bengkak. Betul. Oke. Karena kalau dipaksakan untuk 2 event ban setan, saya cukup ragu karena saya pernah coba. Nah, hasil Tidak cobanya maksimal. gimana? Nggak maksimal? Event kedua, seri kedua ya maksudnya, Iya. untuk lompat pada saat itu Iya. sudah tidak maksimal, Dan waktu itu pembalapnya nggak menang. tidak menang. Karena apa? Waktu KTT terlalu di-push. Betul. Dan dia ngaku sendiri. KTT dipakai terus. Harusnya cukup aja 2 lap atau 3 lap bungkus. Tapi apa ya Om, 2 lap, 3 lap dapat KTT hasil maksimal Om? Kembali lagi ke sebetulnya strategi joki. Oke. Karena kemungkinan dia anggap bahwa dengan 1 atau 2 lap dia belum merasa nyaman Ya. dengan motornya, dengan situasinya. Mungkin kan karena bicara event itu kan aura balap itu kan sudah beda, Betul. sehingga para joki ini takut gitu loh, takut ngumpus dari awal. Berarti dalam hal ini teori Chico tuh agak sedikit terbantahkan. Maksudnya ada beberapa pembalap yang modelnya tuh kayak diesel, nggak langsung panas, Tidak gitu ya. langsung panas. Nah itu Sehingga gimana butuh tanggapan lo? beberapa lap. Itu tergantung suges. Suges maksudnya apa nih? Ya kalau pembalapnya nggak pede, ya kan? Kalau nggak pede pakai ban slick, ada kok sampai sekarang. Sebentar, bicara PD itu bicara sosok pembalap berarti. Boleh tahu nggak Om, pembalap yang waktu itu Om pakai itu apa? Siapa? Pada saat itu saya menggunakan ban setan. Saya aplikasi ke underboard 105Z.
itu menggunakan Jafar Munir dari Oke. Subang. Itu waktu di Subang itu ya alhamdulillah bisa di barisan depan, walaupun itu faktor luck itu belum menyertai Jafar Munir sehingga Barsetan itu tetap aja. Jafar Munir itu dia pernah joki apa aja sih prestasinya kalau boleh tahu? Sebetulnya kalau Jafar Munir jam terbangnya tinggi karena dia termasuk joki lama di tim Honda ya, Hmm. di tim GCRT dulu. Artinya sudah malang melintang lah ya, Berarti kalau udah malang melintang soal suges bisa terbantahkan dong bisa harusnya. terbantahkan. Nah itu gimana tanggapan lo bro? Kalau menurut gini, kan kembali ke biaya. Riset motor, kita kan sekarang udah by data, iya kan? Itu biayanya udah tahu sendiri dong. Ya lo ngomong by data karena dia jualan mikron om. Enggak, dulu. Kita bikin Lo motor. jangan Enggak. ngegiring opini Enggak. kalayak dong Enggak, supaya beli enggak. mikron lo. Enggak, dulu. Kita bikin motor, semua 30 juta sampai 50 juta. Sedangkan harga ban sekian. Kalau dia enggak kuat, Sekian tuh berapa boleh sebut nggak? Saya penasaran. Compare 1:5 tuh berapa sih sekarang? 2,5 juta. 2,5. Ya, Itu satu set, 2 biji apa satu? biji. Satu biji. Satu piece. Kalau ban lokal berapa om? Kalau ban lokal tidak harus menyebut brand, Ya. itu antara 450 sampai 550. Jauh ban banget SNI ya. Yang selama ini dipergunakan di beberapa event itu sudah ban SNI. Itu SNI versi Indonesia yang di endorse karena dia pabrikannya ada di Loh, maksudnya SNI versi Indonesia yang udah diembus tuh gimana maksudnya? Saya nggak ngerti. kan pabriknya lokal bro, ada di Indonesia. Kalau saya kan ban impor, jadi embosnya nggak bisa. Masa Jerman di embos SNI? Loh, bukannya ban lokal produksi lokal juga pabriknya di Indonesia? Enggak dong, kan saya impor dari Loh, gimana Anda ngomong? Enggak, maksudnya ini bicara ban lokal ya. Ah, Ban- ban lokal kan ada embos SNI. Tapi produksi tetap di Indonesia kan? Indonesia. Oh iya. Tapi kalau menyelesaikan SNI nggak bisa diembos, kan harus dicap. Meskipun di saya udah terdaftar SNI, tapi saya nggak bisa diembos. Ya karena memang produksinya bukan di Indonesia. Ya, itu dia. Kalau semuanya saya nggak bisa, saya nggak impor itu ban Indonesia. Kapan mau belajar dari ban luar, ya kan? Dia harusnya belajar dong. Udah terpecahkan. kok Tapi sama-sama. kayaknya Om Ciko ini terlalu apa ya? Brandednya itu ke luar negeri ya. Begini, Bung Denny, kalau bicara teori tadi, Ya. Bung Ciko bahwasanya brand SNI atau brand lokal itu harus berkiblat terhadap ban impor, kan semata-mata sebetulnya produsen di Indonesia menghitung nilai jual. Betul. Ya, kalau bicara nilai jual, otomatis kan bicara kualitasnya juga di bawah. Kalau disamakan ya Bisa juga jadi bagus. Maksudnya gitu. Kalau misalnya harga price bisa list saja disamakan kualitasnya, cuma kan harga jual nanti melambung, balik-balik lagi ke daya beli. daya beli. Kalau saya gini logika aja, bisa bikin motor seharga sekian juta, beli ban segitu, nggak kuat, ya itu kembali ke Sorry Bung, bukan tidak kuat. Kalau cuma beli sekali kuat, tapi kan bicaranya kan event itu satu musim, Betul. bukan hanya satu motor ya. Betul. Kalau bicara 3 sampai 4 motor, Betul. kosnya sudah berasa. Oke, itu saya bantahkan juga. Gimana? Semua tim pasti pengen juara satu, betul nggak? Nggak ada juara 2, 3, atau 5. Semua juara pengen juara satu. Hmm. Semampu dia mau masalah tim atau apa, kita ngomong event klub ya, bukan ke Jurnas. Kalau ke Jurnas kan one make tire. Ya kalau ke Jurnas kan udah jelas Iya, itu one jelas. neck tire ya kan. Kalau event klub, ya kita bebaskan dong. Contoh kayak drag ya, itu kita aja pakai ban lokal ke Jurnas jalan nggak? Saya tanya. Pakai one make tire, nggak jalan bro. Bukan begitu Bung, bukan masalah jalan atau tidak jalan. Ya ya. Jadi begini, betul kalau bicara kejurnas itu kan sudah ada regulasi dari awal.
bisa Betul. kemungkinan dibuatkan one match trial. Itu tertera di buku kuning Ya, ya. karena itu sudah kontrak. Kalau bicara klub event, itu semata-mata supaya pertama persaingannya itu merata. Lebih merata. Oke. Jangan sampai di kemudian hari karena ada kesenjangan sosial antar tim, Iya. sehingga mereka yang tidak mampu akan lama-lama menyusut. Siapa yang rugi? Adalah penyelenggara balap. Karena adanya regulasi yang terlalu bebas. Kita tidak mengharapkan bahwa ada beberapa tim yang merasa persaingan ini tidak sehat karena khususnya bicara di ban, Iya, iya. ini terlalu dilonggarkan. Misalnya seperti itu ya. Bukan semata-mata mau membunuh usahanya. Itu saya bantahkan Bukan. juga. Gimana Saya tanggapannya? bantahkan juga Gimana? kalau itu, bro. Saya bantahkan. Faktor luck. Belum tentu jaminan motor kamu pakai ban saya, kamu juara 1. Meskipun kamu mesin. Tapi tadi Om Ciko bilang kalau pakai ban saya dijamin time-nya bagus. Loh, itu memang bagus sebelah Iya, saya kan, gitu loh. Tapi kan kembali ke faktor luck gitu loh. Ya kita nggak tahu. Kita ada kru semuanya kita tidak teliti. Ada bos. Enggak, ini maksudnya di luar faktor luck. Ini kita bicara data. Bicara data dari mulai pemakai, dari sisi harga, terus kemudian dari sisi struktur ban. Itu apakah bisa bertahan nggak kira-kira dalam artian untuk seperti Om Wari bilang, lebih persaingan lebih merata, terus kemudian Kalau tidak saya ada nggak kesenjangan. setuju. Itu hak manusia itu masing-masing. Ya kan? Kita di sini ngomongin jurnas, kita tuh hobi kok. Di sini tuh hobi, kita bicara hobi. Hobi itu mau mahal kayak apapun kita beli. Kamu contoh kamu punya hobi apa? Kamu beli nggak? Aku tanya. Tergantung sih. Ya kalau punya duit kita hobi ya kita bayar. Oh berarti lu nyangkain Om Wari nggak punya duit? Bukan gitu Oh, loh. gimana tuh? Bukan gitu. Enggak, bukan bahasa gitu. Tapi kita memang benar bicara, ya kan? Ya semua tim kita owner semua pengen juara 1, ya kan? Ya mahal ya kita beli. Gini Bung, mungkin kita kembali lagi ke event Indo Club. Ya. Mungkin bisa di sensus lah katakanlah ya, peserta Indo Club yang mampu beli ban itu siapa sih? Kita gitu pakai jari. Mungkin nggak lama dari ini banyak yang komen nih di YouTube kita. Artinya kalau sudah ketahuan 1 atau 3 tim saja yang menggunakan ban setan, lalu dibelakan untuk yang lainnya tidak mau ikut bersaing, bubar Indo Club.